Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar berbagai suku bangsa, bahasa, agama, hingga sistem kepercayaan yang membentuk jati diri bangsa yang multikultural. Tapi apakah kita sudah cukup peka terhadap keberagaman itu, terutama dalam dunia bimbingan dan konseling? Saya, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, percaya bahwa konselor masa depan perlu memahami bahwa keberagaman budaya bukan hanya pengetahuan, tapi juga sikap peka budaya. Halo semuanya, perkenalkan saya Emilia Akansa dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Saya dari program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 22010151074. Kami melakukan penelitian mini research yang berjudul Menjaga Warisan Leluhur Tradisi Sunda Ritual Serentahun di Kampung Budaya Sindang Barang. Kami meneliti budaya Serentahun dengan tujuan untuk menjelaskan sebenarnya apa makna dari budaya Serentahun ini. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya Serentahun ini, bagaimana pendekatan budaya Serentahun ini dengan bimbingan konseling. Kemudian kami memiliki pertanyaan untuk penelitian. Yang pertama, sebelum kita meneliti budaya Serentahun, kita harus tahu bagaimana sih tahapan atau step by step pelaksanaan dari budaya Serentahun ini. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan dan tahapan ritual Serentahun? Bagaimana pelaksanaan dan tahapan budaya Serentahun? Dan yang kedua, apa sih makna dari tahap-tahap yang dilakukan atau makna simbolik dari tahap-tahapan budaya Serentahun? Dan juga siapa saja yang terlibat di budaya Serentahun ini? Dan bagaimana peran generasi muda zaman sekarang? Apa saja tantangan yang dihadapi untuk melestarikan budaya Serentahun ini, terutama dalam era modern saat ini? Dan yang terakhir itu, bagaimana nilai-nilai dari budaya Serentahun ini diterapkan dalam pendekatan bimbingan dan konseling. Kami melakukan penelitian ini pada tanggal 16 Juni 2025. Kami menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif dengan cara observasi dan wawancara serta dokumentasi. Serentahun adalah bentuk syukur masyarakat Sunda atas hasil panen. Budaya ini sudah dilakukan sejak 1951 dan budaya ini juga dilaksanakan secara konsisten dan dipertahankan sejak 2006 di Kampung Budaya Sindang Barang. Tradisi ini berlangsung selama 7 hari 7 malam dan melibatkan seluruh masyarakat dari anak-anak hingga sesepuh. Lalu, apa saja sih tahapannya? Pertama, ada netepkan. Netepkan itu adalah penetapan hari pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya yaitu pada hari pertama ini, ritual menetapkan tanggal dan hari pelaksanaan Serentahun pada bulan Muharram. Jadi Serentahun ini dilaksanakan setiap bulan Muharram, serta diiringi dengan berdoa bersama dalam ritual netepkan. Hal ini biasanya hanya ketua adat dan beberapa tokoh agama dan beberapa masyarakat yang berperan dalam mengikuti ritual tersebut. Hari kedua, ngembang. Ngembang adalah ziarah leluhur. Jadi pada hari kedua ini, masyarakat akan melakukan sebuah ritual yang disebut dengan ngembang, yaitu di mana masyarakat melakukan ziarah kepada leluhur, seperti ziarah kubur kepada Prabu Rangrangbuana yang merupakan salah satu leluhur yang ada di Kampung Budaya Sindang Barang ini. Dalam pelaksanaannya, ngembang ini akan diikuti oleh seluruh masyarakat Kampung Budaya Sindang Barang dengan berjalan kaki bersama menuju beberapa tempat ziarah yang akan dikunjungi bersama. Hari ketiga itu serbet kasep atau sunat massal. Jadi, hari ketiga ini anak-anak di sana itu akan ikut serta untuk disunat. Sunat massal ini, anak-anak nanti akan diarak-arak terlebih dahulu keliling Kampung Budaya Sindang Barang dan akan diadakan doa bersama atau didoakan oleh para tokoh adat dan pemuka agama yang berada di kampung tersebut. Kemudian hari keempat barulah pelaksanaan sunat massal tersebut. Jadi anak-anak yang sudah diarak-arak kemarin pada hari ketiga, pada hari keempat ini anak-anak akan melakukan pelaksanaan sunat massalnya. Nah, biasanya pada hari keempat ini ada ritual nugel atau artinya pemotongan kerbau. Namun, sekarang ritual ini sudah dihapuskan karena sudah banyaknya mayoritas muslim di Kampung Budaya Sindang Barang. Hari kelima biasanya akan dilakukan ngukuluan, yaitu mengambil air dari 7 mata air. Namun,
7 mata air ini terletak di tempat-tempat tertentu, teman-teman. Jadi, mata air ini hanya akan ditemukan di tengah-tengah hutan atau tengah-tengah kebun. 7 mata air tersebut adalah mata air yang terjaga, biasanya berada di tengah-tengah hutan. Dan tidak sembarang orang yang bisa mengambil air tersebut. 7 mata air ini di daerah Kampung Budaya Sindang Barang dengan diiringi alunan musik dari angklung gubrak. Angklung gubrak itu adalah alat musik dari Jawa Barat yang besar seperti ini. Lalu setelah masyarakat mengambil 7 mata air tersebut akan dibawa ke alun-alun atau lapangan. Hari ke-6 biasanya akan dilakukan sedekah kue dan makan bersama. Jadi pada hari ke-6 ini ada 40 macam kue khas Sunda dalam nyiru. Nyiru itu adalah nampan besar ya teman-teman. Dan akan dilakukan doa bersama dan juga makan bersama. Seperti itu. Dan hari ke-7, disinilah puncak dari budaya Surentaun. Di hari ke-7 ini biasanya masyarakat membawa sebuah larang dongdang yang berisikan semua hasil bumi yang dimiliki, seperti sayuran, buah-buahan, padi, dan semua hasil panen lainnya. Masyarakat juga akan membawa rengkong yang biasanya berisi hasil panen padi. Rengkong itu yang seperti ini teman-teman. Jadi nanti saat kita membawa rengkong, di samping kanan kiri itu ada hasil padi dan semua hasil panen lainnya. Kemudian setelah dibawa semuanya hasil bumi tersebut akan diarak-arak keliling Kampung Budaya Sindang Barang oleh para masyarakatnya. Ada juga ngani umpere, yaitu didoakan oleh ketua adat dan tokoh adat di kampung budaya tersebut. Di hari ke-7 ini memang puncaknya acara dari Surentaun teman-teman. Makanya di Surentaun ini juga ada nih penampilan-penampilan atau hiburan-hiburan dari tari-tarian, tarian khas Sunda yaitu tari jaipong. Wayang golek akan ditampilkan saat malam harinya teman-teman. Jadi dari rangkaian semua ritual dari Surentaun ini dapat disimpulkan bahwa Surentaun ini dilakukan selama 7 hari 7 malam teman-teman. Jadi full seminggu gitu ya teman-teman. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 dan malamnya. Ditutup oleh penampilan wayang golek. Dipisahkan ditenun di dekat lain. Untuk para penonton kami mohon untuk memberikan membuka jalan. Dapat dilihat teman-teman dari semua tahapan-tahapan tersebut terdapat makna dari ritual tersebut teman-teman. Pertama, adanya budaya Surentaun ini kita dapat memiliki rasa syukur dan spiritualitas yang tinggi. Setelah kita memiliki rasa syukur, kita juga dapat memiliki rasa keharmonisan dengan alam. Kita dapat merawat alam dengan baik dan menghasilkan serta memberi manfaat dari hasil alam tersebut. Karena Surentaun ini dilaksanakan oleh masyarakat, muncullah nilai-nilai seperti solidaritas, gotong royong, dan silaturahmi. Dari semua ini dapat dilihat bahwa budaya bukan hanya warisan, tetapi budaya ini hidup dalam praktik dan membentuk karakter sosial masyarakat. Mengacu pada teori nilai luhur warisan leluhur, budaya adalah pembentuk karakter bangsa. Surentaun ini adalah bukti konkret bagaimana nilai spiritual dan sosial dapat terus relevan dalam kehidupan modern. Bahkan saat kami menanyakan bagaimana Pak saat COVID-19 seperti itu, apakah Surentaun ini tetap dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sama sekali karena saat itu pandemi COVID-19.
Ternyata masyarakat melaksanakan budaya serentahun ini dengan cara yang sederhana ataupun kecil-kecilan, tidak seperti yang saat dilakukan bersama-sama. Dapat disimpulkan bahwa budaya ini sangat penting untuk dilestarikan. Karena apa? Karena di dalam budaya tersebut terdapat nilai-nilai luhur yang tak pernah padam. Hanya bentuknya yang bisa beradaptasi. Bagaimana dengan pendekatan bimbingan dan konseling? Nilai-nilai tradisi budaya serentahun dapat diintegrasikan dengan melalui bimbingan kelompok tentang kesadaran budaya. Dengan bimbingan kelompok ini, masyarakat bisa diarahkan untuk mengevaluasi bagaimana partisipasi aktif dalam budaya ini. Keterbukaan dan empati sosial dari kegiatan ini secara tidak langsung dapat menjadi pembelajaran sosial yang bermuatan nilai-nilai luhur untuk saling menghargai, bekerja sama tanpa pamrih, empati terhadap sesama. Oleh karena itu, tradisi ini bisa menjadi media nih dalam proses konseling, membangun komunikasi lintas generasi. Tradisi ini kita dapat menemukan keterlibatan tanpa batas usia. Karena serentahun ini kan dilaksanakan oleh semua masyarakat tanpa ada peran khusus. Jadi di sini kita bisa menemukan tanpa batasan usia. Jadi semua umur boleh ikut. Semua orang yang ada di sana boleh mengikuti tradisi ini. Dan juga tidak ada batasan gender. Hal ini bisa menjadi kekuatan inklusi, bisa menjadi kekuatan sosial. Dari serentahun ini kita bisa memiliki nilai spiritualitas, kesadaran akan lingkungan. Hal ini sangat relevan bagi konseling modern. Rekomendasinya adalah mungkin penelitian selanjutnya saya berharap akan bisa lebih mendalami penelitian. Bagaimana penerapan langsung nilai-nilai dari budaya serentahun ini dalam setting sekolah. Misalnya lewat modul atau layanan klasikal di sekolah. Yuk sama-sama kita jadikan budaya lokal menjadi fondasi layanan konseling yang peka budaya, juga humanis serta berkeadilan. Karena menjadi konselor bukanlah hanya pintar menggunakan teknik-teknik konseling, namun juga hati dan penghargaan atas perbedaan. Terima kasih dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari video ini kita bisa lebih peka terhadap budaya dan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah!